Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini menceritakan tentang detik-detik wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap awal pasti ada akhirnya, dan setiap permulaan kisah pasti ada penutupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perantara hidayah untuk umat-umatnya agar mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah tugas itu selesai, tentu Rasul akan kembali lagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah haji wada yang diikuti oleh 100 bahkan lebih dari orang-orang muslim, di tahun 10 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan khutbah demi khutbahnya. Dan suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Jikalau kelak Allah bertanya kepada kalian tentang aku, maka apa jawaban kalian?" Maka sahabat Nabi menjawab, "Wahai Rasul, engkau adalah orang yang telah menyampaikan risalah, amanah dan senantiasa menasihati kami." Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Saksikanlah wahai Allah, saksikanlah wahai Allah, saksikanlah wahai Allah." Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun terus berganti. Di tanggal atau di tahun 11 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit panas, sakit akibat diracuni oleh seorang Yahudi, seorang wanita Yahudi yang menaburkan racun ke dalam daging yang dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dampak tersebut mulai terasa di tahun 11 Hijriah. Rasulullah dalam keadaan sakit pergi ke pemakaman Baqi dan berdoakan kepada seluruh syuhada yang berada di pemakaman tersebut. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya aku pun akan menyusul kalian. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah, istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan semakin melemah, kemudian dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Faddal bin Abbas untuk datang ke masjid, untuk datang ke mimbar dan berkhutbah di depan para sahabat-sahabatnya. Rasul mengatakan, "Tidak ada yang aku khawatirkan kepada kalian kecuali pada saat dunia ini dibentangkan dan kalian mengejarnya, dan disitulah dunia akan membinasakan kalian," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bertanya lagi, seorang hamba diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di permukaan bumi ini atau kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan hamba tersebut lebih memilih untuk menatap wajah Allah tersebut. Kemudian Abu Bakar yang mendengar hal itu, ia menangis bersimbah air mata dan tak mampu membendungnya lagi. Kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai Rasul, aku, orang tuaku, ayahku, ibuku menjadi tebusan untukku, wahai Rasulullah." Rasul tak mampu lagi membendung air matanya. Kemudian seluruh sahabat yang berada di masjid tersebut merasa heran dari kata Abu Bakar. Kemudian air mata yang jatuh dari mata Abu Bakar, kemudian mereka paham bahwa itulah isyarat bahwa hari terakhir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul lebih memilih Allah, Rasul lebih memilih kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibanding terus berada di permukaan bumi ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan semakin melemah, kemudian dipapa kembali oleh Ali bin Abi Thalib dan Faddal bin Abbas kembali ke rumahnya. Kemudian Fatimah datang ke rumah Aisyah. Ketika Fatimah datang, biasanya Rasul menyambut Fatimah, biasanya Rasul mencium Fatimah,
semakin melemah. Fatimah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai ayah, betapa penderitaanmu wahai ayah, betapa sakitnya penderitaanmu wahai ayah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Fatimah, Fatimah, inilah terakhir aku merasakan yang namanya penderitaan dunia ini. Hari ini adalah hari terakhirku wahai Fatimah. Kemudian Fatimah pun menangis sejadi-jadinya, ia tak mampu lagi membendung air matanya. Kemudian Rasul membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Kemudian Fatimah berlari lagi dan menangis sejadi-jadinya, dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali memanggil Fatimah, wahai Fatimah, kembalilah wahai Fatimah. Kemudian Rasul membisikkan lagi sesuatu ke telinga Fatimah, dan pada saat itu Fatimah tersenyum. Ternyata di kemudian hari Aisyah dan orang-orang Madinah bertanya kepada Fatimah tentang bisikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Fatimah mengatakan, di bisikan pertama Rasul mengatakan bahwa Rasul akan pergi meninggalkan kita semua. Kemudian di bisikan kedua Rasul membisikkan bahwa akulah orang pertama yang akan menyusul ayahku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membuat aku tersenyum. Kemudian hari semakin terik, ada seseorang yang datang ke rumah Aisyah dan mengetuk pintunya. Kemudian Fatimah keluar. Untuk apa engkau datang ke sini? Ayahku sedang sakit. Kemudian malaikat maut itu berkata, tidak, aku harus bertemu dengan ayahmu Fatimah. Kemudian Fatimah berkata, tidak, ayahku sedang sakit. Untuk apa engkau datang ke sini? Ayahku sedang sakit. Kemudian ia menutup pintunya dan berlari kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Fatimah, dialah malaikat maut yang akan mencabut nyawaku wahai Fatimah. Dialah yang akan bertemu denganku wahai Fatimah. Kemudian Fatimah menangis sejadi-jadinya mendengar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat maut pun datang terhadap Rasulullah, dan Rasul katakan, mana malaikat Jibril wahai malaikat maut. Kemudian malaikat Jibril pun turun dan Rasulullah berkata, apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa taala wahai malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril, langit pintu surga terbuka lebar untukmu wahai Rasulullah. Kemudian malaikat menyambut ruhmu wahai Rasulullah. Kemudian mulai menjalankan tugasnya untuk mencabut ruh dan badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul berteriak, wahai malaikat, betapa dahsyatnya rasa sakit sakaratul maut ini. Betapa sakitnya rasa sakit sakaratul maut ini. Jika engkau mau wahai Allah, limpahkan seluruh rasa sakit yang akan dirasakan oleh umatku pada saat sakaratul maut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memikirkan bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh umatnya ketika sakaratul maut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit yang sangat parah, seperti dijajah oleh pedang kaki sakaratul maut tersebut. Dan apa yang umatku ya Allah. Kemudian tangannya menunjuk ke atas lalu berkata, La ilaha illallah, La
Kemudian Aisyah merasa bingung. Aisyah sangat bersedih. Kemudian ia berlari di depan rumahnya dan berteriak, Rasul telah meninggalkan kita hari ini. Rasul telah wafat. Kemudian seluruh penduduk yang ada di Madinah tersebut merasakan Madinah seolah-olah gelap. Ada yang bersimbah air dan ada yang pingsan. Kemudian Umar yang mendengar kata Aisyah mengatakan, tidak, Rasul belum wafat, Rasul belum meninggalkan kita semua. Dia hanya seperti Nabi Musa alaihissalam yang pergi menghadap Allah kemudian kembali. Dan Umar mengangkat pedangnya lalu berkata, siapapun yang mengatakan Rasul wafat akan kupenggal lehernya. Begitu kata Umar. Umar yang sangat tegas ini tidak mampu menahan air matanya. Kemudian Abu Bakar menenangkan Umar dan berkata, tenanglah wahai Umar, tenanglah engkau wahai Umar. Namun Umar tidak mau mendengarkan apa kata Abu Bakar dan kembali mengambil pedang. Siapapun yang mengatakan Rasul telah wafat, siapapun yang mengatakan Rasul telah meninggalkan kita semua, akan kupenggal kepalanya. Begitu kata Umar. Kemudian Abu Bakar pergi ke mimbar dan berkata, jikalau kalian beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa Rasul hanya manusia biasa yang bisa mati. Tetapi ketika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa Allah tidak akan pernah mati. Kemudian Umar yang mendengar kata Abu Bakar, ia tertunduk menangis. Kemudian tersungkurlah Umar dan berkata, wahai Rasulullah. Umar baru paham bahwa itulah hari terakhirnya Rasulullah. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, memahami bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah atau petunjuk meskipun kepada orang yang dicintainya. Yang kedua yaitu memahami bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memuji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan atau rasulnya. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, mulai dari perkara yang kecil maupun yang besar. Bahkan ketika kita yang berada di posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita tidak akan mampu menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yaitu memahami bahwa Nabi Muhammad SAW sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan yang berharga, dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan, dan beda berjuang dengan segala pengorbanan untuk umat-umatnya. Sekian video dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.